Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga yang menonton video kali ini selalu diberi kesehatan, dimudahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusan-urusannya. Di kesempatan kali ini aku mau membaca sebuah buku yang berjudulkan tentang kematian. Teman-teman jauh. Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku tercinta, tahukah kau siapakah tamu yang terakhir itu? Apakah kau tahu maksud kedatangannya? Apakah yang ia minta darimu? Kapankah ia akan menemuimu? Di manakah tamu istimewa itu akan menjumpaimu? Apakah ada keluargamu yang mengetahui kedatangannya kepadamu? Apakah sebelumnya ia membuat janji denganmu? Apakah kau mampu melarang kedatangan tamu itu? Sesungguhnya ia datang kepadamu bukan menginginkan hartamu yang melimpah, bukan pula menginginkan istrimu tercinta dan anak-anakmu tersayang, atau untuk menikmati hidangan, makanan lezat dan minuman menyegarkan bersamamu, atau akan membantu menyelesaikan segala urusan, atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Sesungguhnya tamu ini datang video ini kepadamu selalu diberi untuk kesehatan, menunaikan tugas dimudahkan dan rezekinya, misi dan dari Allah dilancarkan Subhanahu segala wa Ta'ala. urusan-urusannya. Di manakah kau mampu? Di mana kau maupun keluarga, kerabat, rekan kerja, dan teman setia, serta seluruh penduduk di muka bumi ini tidak akan mampu menolak dan menghalangi kedatangannya, meskipun mereka berusaha sekuat tenaga untuk mencegah dan menghalanginya. Andaikan kau tinggal di istana yang menjulang tinggi dan megah, berlindung di balik benteng yang sangat kokoh dan kuat, dikawal ribuan pengawal pasukan khusus, niscaya kau tak akan mampu menghalangi tamu itu untuk masuk ke tempat persembunyianmu, dimanapun dan kapanpun kau berada. Untuk masuk menemuimu, ia tidak perlu minta izin kepada ribuan pengawal pribadimu. Ia tidak menetapkan janji sebelumnya untuk datang kepadamu. Ia tidak memberikan kedatangannya. Ia tidak memberitakan kedatangannya kepada siapapun dari kerabatmu. Ia bisa datang kepadamu kapan saja, di mana saja, dan dalam keadaan apapun juga. Apakah ketika engkau sedang berbuat taat atau bermaksiat, ketika engkau dalam keadaan sehat atau sakit, ketika engkau kaya atau miskin, ketika engkau sedang dalam perjalanan atau sedang berada di kampung halaman, ketika umur engkau menginjak usia muda atau tua, ketika engkau sendirian atau berada dalam tamu itu tidak punya hati yang bisa dilunakan atau dibujuk. Di mana kata-kata manismu, tangisan pilumu, teriakan dan permohonanmu tak akan bisa mempengaruhi kehendaknya sedikit. Ia tak bisa menangguhkan waktu untuk memberikan kesempatan kepadamu untuk bersiap-siap barang sesaat. Jika ia datang, tak ada yang bisa melarang dan menghadang. Ia juga tak mau menerima hadiah atau suap, sebab serta harta dunia ini berasal berserta segala isinya tidak bernilai sedikit pun di matanya. Engkau tidak akan bisa menghalangi maksud dari kedatangannya itu. Ia hanya menginginkan dirimu, bukan selain dirimu, sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia menginginkanmu seutuhnya, bukan hanya sebagiannya saja. Ia ingin menyudahi kehidupanmu dan mematikanmu di dunia yang fana. Ia ingin mencabut nyawamu dan mematikan badanmu. Tahukah engkau tamu itu? Ia adalah malaikat maut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hatta idza jaa ahadakumul maut tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritu. Sampai saat datang kematian kepada salah seorang di antara kalian, maka ia akan diwafatkan oleh malaikat-malaikat kami, dan malaikat-malaikat kami itu tidak melalaikan kewajibannya. Quran Surat Al-An'am ayat 61. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, qul yatawaffakum malakul mautil ladzi
wukilla bikum summa ila rabbikum turja'un. Katakanlah, malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawa kalian akan mewafatkan kalian. Kemudian hanya kepada Allah lah kalian akan dikembalikan. Quran Surat As-Sajdah ayat 11. Mengingat kematian. Mengingat mati merupakan obat mujarab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga yang menonton video kali ini selalu diberi kesehatan, dimudahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusan-urusannya. Di kesempatan kali ini aku mau membaca sebuah buku yang berjudulkan tentang kematian. Teman-teman jauh. Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku tercinta, tahukah kau siapakah tamu yang terakhir itu? Apakah kau tahu maksud kedatangannya? Apakah yang ia minta darimu? Kapankah ia akan menemuimu? Di manakah tamu istimewa itu akan menjumpaimu? Apakah ada keluargamu yang mengetahui kedatangannya kepadamu? Apakah sebelumnya ia membuat janji denganmu? Apakah kau mampu melarang kedatangan tamu itu? Sesungguhnya ia datang kepadamu bukan menginginkan hartamu yang melimpah, bukan pula menginginkan istrimu tercinta dan anak-anakmu tersayang, atau untuk menikmati hidangan, makanan lezat dan minuman menyegarkan bersamamu, atau akan membantu menyelesaikan segala urusan, atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Sesungguhnya Semoga tamu yang ini menonton datang video ini kepadamu selalu diberi untuk kesehatan, menunaikan tugas dimudahkan dan rezekinya, misi dan dari Allah dilancarkan Subhanahu segala wa Ta'ala. urusan-urusannya. Di manakah kau mampu, di mana kau maupun keluarga, kerabat, rekan kerja, dan teman setia, serta seluruh penduduk di muka bumi ini tidak akan mampu menolak dan menghalangi kedatangannya, meskipun mereka berusaha sekuat tenaga untuk mencegah dan menghalangnya. Andaikan kau tinggal di istana yang menjulang tinggi dan megah, berlindung di balik benteng yang sangat kokoh dan kuat, dikawal ribuan pengawal pasukan khusus, niscaya kau tak akan mampu menghalangi tamu itu untuk masuk ke tempat persembunyianmu, dimanapun dan kapanpun kau berada. Untuk masuk menemuimu, ia tidak perlu minta izin kepada ribuan pengawal pribadimu. Ia tidak menetapkan janji sebelumnya untuk datang kepadamu. Ia tidak memberikan kedatangannya. Ia tidak memberitakan kedatangannya kepada siapapun dari kerabatnya. Ia bisa datang kepadamu kapan saja, di mana saja, dan dalam keadaan apapun juga. Apakah ketika engkau sedang berbuat taat atau bermaksiat, ketika engkau dalam keadaan sehat atau sakit, ketika engkau kaya atau miskin, ketika engkau sedang dalam perjalanan atau sedang berada di kampung halaman, ketika umur engkau menginjak usia muda atau tua, ketika engkau sendirian atau berada dalam tamu itu tidak punya hati yang bisa dilunakan atau dibujuk. Di mana kata-kata manismu, tangisan pilumu, teriakan dan permohonanmu tak akan bisa mempengaruhi hendaknya sedikit. Ia tak bisa menangguhkan waktu untuk memberikan kesempatan kepadamu untuk bersiap-siap barang sesaat. Jika ia datang, tak ada yang bisa melarang dan menghadang. Ia juga tak mau menerima hadiah atau suap, sebab serta harta dunia ini berasal berserta segala isinya tidak bernilai sedikit pun di matanya. Engkau tidak akan bisa menghalangi maksud dari kedatangannya itu. Ia hanya menginginkan dirimu, bukan selain dirimu, sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia menginginkanmu seutuhnya, bukan hanya sebagiannya saja. Ia ingin menyudahi kehidupanmu dan mematikanmu di dunia yang fana. Ia ingin mencabut nyawamu dan mematikan badanmu. Tahukah engkau tamu itu? Ia adalah malaikat maut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hatta idza jaa ahadakumul maut tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritu. Sampai saat datang kematian kepada salah seorang di antara kalian, maka ia akan diwafatkan oleh malaikat-malaikat kami, dan malaikat-malaikat kami itu tidak melalaikan kewajibannya.
Quran Surat Al-An'am ayat ayat 61. Cumi Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukilla bikum summa ila rabbikum turja'un. Katakanlah, malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawa kalian akan mewafatkan kalian, kemudian hanya kepada Allah lah kalian akan dikembalikan. Quran Surat As-Sajdah ayat 11. Mengingat kematian, mengingat mati merupakan obat mujarab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga yang menonton video kali ini selalu diberi kesehatan, dimudahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusan-urusannya. Di kesempatan kali ini aku mau membaca sebuah buku yang berjudulkan tentang kematian. teman-teman jauh. Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku tercinta, tahukah kau siapakah tamu yang terakhir itu? Apakah kau tahu maksud kedatangannya? Apakah yang ia minta darimu? Kapankah ia akan menemuimu? Di manakah tamu istimewa itu akan menjumpaimu? Apakah ada keluargamu yang mengetahui kedatangannya kepadamu? Apakah sebelumnya ia membuat janji denganmu? Apakah kau mampu melarang kedatangan tamu itu? Sesungguhnya ia datang kepadamu bukan menginginkan hartamu yang melimpah, bukan pula menginginkan istrimu tercinta dan anak-anakmu tersayang, atau untuk menikmati hidangan, makanan lezat dan minuman menyegarkan bersamamu, atau akan membantu menyelesaikan segala urusan, atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Sesungguhnya Semoga tamu yang ini menonton datang video ini kepadamu selalu diberi untuk kesehatan, menunaikan tugas dimurahkan dan rezekinya, misi dan dari Allah dilancarkan Subhanahu segala wa ta'ala. urusan-urusannya. Di manakah kau mampu, di mana kau maupun keluarga, kerabat, rekan kerja, dan teman setia, serta seluruh penduduk di muka bumi ini tidak akan mampu menolak dan menghalangi kedatangannya, meskipun mereka berusaha sekuat tenaga untuk mencegah dan menghalangnya. Andaikan kau tinggal di istana yang menjulang tinggi dan megah, berlindung di balik benteng yang sangat kokoh dan kuat, dikawal ribuan pengawal pasukan khusus, niscaya kau tak akan mampu menghalangi tamu itu untuk masuk ke tempat persembunyianmu, dimanapun dan kapanpun kau berada. Untuk masuk menemuimu, ia tidak perlu minta izin kepada ribuan pengawal pribadimu. Ia tidak menetapkan janji sebelumnya untuk datang kepadamu. Ia tidak memberikan kedatangannya. Ia tidak memberitakan kedatangannya kepada siapapun dari kalian. Ia bisa datang kepadamu kapan saja, di mana saja, dan dalam keadaan apapun juga. Apakah ketika engkau sedang berbuat taat atau bermaksiat, ketika engkau dalam keadaan sehat atau sakit, ketika engkau kaya atau miskin, ketika engkau sedang dalam perjalanan atau sedang berada di kampung halaman, ketika umur engkau menginjak usia muda atau tua, ketika engkau sendirian atau berada dalam tamu itu tidak punya hati yang bisa dilunakan atau dibujuk. Di mana kata-kata manismu, tangisan pilumu, teriakan dan permohonanmu tak akan bisa mempengaruhi hendaknya sedikit. Ia tak bisa menangguhkan waktu untuk memberikan kesempatan kepadamu untuk bersiap-siap barang sesaat. Jika ia datang, tak ada yang bisa melarang dan menghadang. Ia juga tak mau menerima hadiah atau suap, sebab serta harta dunia ini berasal segala berserta segala isinya tidak bernilai sedikit pun di matanya. Engkau tidak akan bisa menghalangi maksud dari kedatangannya itu. Ia hanya menginginkan dirimu, bukan selain dirimu, sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia menginginkanmu seutuhnya, bukan hanya sebagiannya saja. Ia ingin menyudahi kehidupanmu dan mematikanmu di dunia yang fana. Ia ingin mencabut nyawamu dan mematikan badanmu. Tahukah engkau tamu itu? Ia adalah malaikat maut. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman,
hatta idza jaa ahadakumul maut tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun. Sampai saat datang kematian kepada salah seorang di antara kalian, maka ia akan diwafatkan oleh malaikat-malaikat kami, dan malaikat-malaikat kami itu tidak melalaikan kewajibannya. Quran Surat Al-An'am ayat 61. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukilla bikum summa ila rabbikum turja'un. Katakanlah, malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawa kalian akan mewafatkan kalian, kemudian hanya kepada Allah lah kalian akan dikembalikan. Quran Surat As-Sajdah ayat 11. Mengingat kematian, mengingat mati merupakan obat mujarab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga yang menonton video kali ini selalu diberi kesehatan, dimudahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusan-urusannya. Di kesempatan kali ini aku mau membaca sebuah buku yang berjudulkan tentang kematian. Teman-teman jauh. Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku tercinta, tahukah kau siapakah tamu yang terakhir itu? Apakah kau tahu maksud kedatangannya? Apakah yang ia minta darimu? Kapankah ia akan menemuimu? Di manakah tamu istimewa itu akan menjumpaimu? Apakah ada keluargamu yang mengetahui kedatangannya kepadamu? Apakah sebelumnya ia membuat janji denganmu? Apakah kau mampu melarang kedatangan tamu itu? Sesungguhnya ia datang kepadamu bukan menginginkan hartamu yang melimpah, bukan pula menginginkan istrimu tercinta dan anak-anakmu tersayang, atau untuk menikmati hidangan, makanan lezat dan minuman menyegarkan bersamamu, atau akan membantu menyelesaikan segala urusan, atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Sesungguhnya Semoga tamu yang ini menonton datang video ini kepadamu selalu diberi untuk kesehatan, menunaikan tugas dimudahkan dan rezekinya, misi dan dari Allah dilancarkan Subhanahu segala wa Ta'ala. urusan-urusannya. Di manakah kau mampu, di mana kau maupun keluarga, kerabat, rekan kerja, dan teman setia, serta seluruh penduduk di muka bumi ini tidak akan mampu menolak dan menghalangi kedatangannya, meskipun mereka berusaha sekuat tenaga untuk mencegah dan menghalangnya. Andaikan kau tinggal di istana yang menjulang tinggi dan megah, berlindung di balik benteng yang sangat kokoh dan kuat, dikawal ribuan pengawal pasukan khusus, niscaya kau tak akan mampu menghalangi tamu itu untuk masuk ke tempat persembunyianmu, dimanapun dan kapanpun kau berada. Untuk masuk menemuimu, ia tidak perlu minta izin kepada ribuan pengawal pribadimu. Ia tidak menetapkan janji sebelumnya untuk datang kepadamu. Ia tidak memberikan kedatangannya. Ia tidak memberitakan kedatangannya kepada siapapun dari kerabatnya. Ia bisa datang kepadamu kapan saja, di mana saja, dan dalam keadaan apapun juga. Apakah ketika engkau sedang berbuat taat atau maksiat, ketika engkau dalam keadaan sehat atau sakit, ketika engkau kaya atau miskin, ketika engkau sedang dalam perjalanan atau sedang berada di kampung halaman, ketika umur engkau menginjak usia muda atau tua, ketika engkau sendirian atau berada dalam tamu itu tidak punya hati yang bisa dilunakan atau dibujuk. Di mana kata-kata manismu, tangisan pilumu, teriakan dan permohonanmu tak akan bisa mempengaruhi hendaknya sedikit. Ia tak bisa menangguhkan waktu untuk memberikan kesempatan kepadamu untuk bersiap-siap barang sesaat. Jika ia datang, tak ada yang bisa melarang dan menghadang. Ia juga tak mau menerima hadiah atau suap, sebab serta harta dunia ini berasal berserta segala isinya tidak bernilai sedikit pun di matanya. Engkau tidak akan bisa menghalangi maksud dari kedatangannya itu.
Ia hanya menginginkan dirimu, bukan selain dirimu, sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia menginginkanmu seutuhnya, bukan hanya sebagiannya saja. Ia ingin menyudahi kehidupanmu dan mematikanmu di dunia yang fana. Ia ingin mencabut nyawamu dan mematikan badanmu. Tahukah engkau, tamu itu, ia adalah malaikat maut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hatta idza jaa ahadakumul maut tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritu. Sampai saat datang kematian kepada salah seorang di antara kalian, maka ia akan diwafatkan oleh malaikat-malaikat kami, dan malaikat-malaikat kami itu tidak melalaikan kewajibannya. Quran Surat Al-An'am ayat 61. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukilla bikum summa ila rabbikum turja'un. Katakanlah, malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawa kalian akan mewafatkan kalian, kemudian hanya kepada Allah lah kalian akan dikembalikan. Quran Surat As-Sajdah ayat 11. Mengingat kematian, mengingat mati merupakan obat mujarab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga yang menonton video kali ini selalu diberi kesehatan, dimudahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusan-urusannya. Di kesempatan kali ini aku mau membaca sebuah buku yang berjudulkan tentang kematian. Teman-teman jauh. Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku tercinta, tahukah kau siapakah tamu yang terakhir itu? Apakah kau tahu maksud kedatangannya? Apakah yang ia minta darimu? Kapankah ia akan menemuimu? Di manakah tamu istimewa itu akan menjumpaimu? Apakah ada keluargamu yang mengetahui kedatangannya kepadamu? Apakah sebelumnya ia membuat janji denganmu? Apakah kau mampu melarang kedatangan tamu itu? Sesungguhnya ia datang kepadamu bukan menginginkan hartamu yang melimpah, bukan pula menginginkan istrimu tercinta dan anak-anakmu tersayang, atau untuk menikmati hidangan, makanan lezat dan minuman menyegarkan bersamamu, atau akan membantu menyelesaikan segala urusanmu, atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Sesungguhnya Semoga tamu yang ini menonton datang video ini kepadamu selalu diberi untuk kesehatan, menunaikan tugas dimurahkan dan rezekinya, misi dan dari Allah dilancarkan Subhanahu segala wa Ta'ala. urusan-urusannya. Di manakah kau mampu, di mana kau maupun keluarga, kerabat, rekan kerja, dan teman setia, serta seluruh penduduk di muka bumi ini tidak akan mampu menolak dan menghalangi kedatangannya, meskipun mereka berusaha sekuat tenaga untuk mencegah dan menghalangnya. Andaikan kau tinggal di istana yang menjulang tinggi dan megah, berlindung di balik benteng yang sangat kokoh dan kuat, dikawal ribuan pengawal pasukan khusus, niscaya kau tak akan mampu menghalangi tamu itu untuk masuk ke tempat persembunyianmu, dimanapun dan kapanpun kau berada. Untuk masuk menemuimu, ia tidak perlu minta izin kepada ribuan pengawal pribadimu. Ia tidak menetapkan janji sebelumnya untuk datang kepadamu. Ia tidak memberikan kedatangannya. Ia tidak memberitakan kedatangannya kepada siapapun dari kerabatnya. Ia bisa datang kepadamu kapan saja, di mana saja, dan dalam keadaan apapun juga. Apakah ketika engkau sedang berbuat taat atau bermaksiat, ketika engkau dalam keadaan sehat atau sakit, ketika engkau kaya atau miskin, ketika engkau sedang dalam perjalanan atau sedang berada di kampung halaman, ketika umur engkau menginjak usia muda atau tua, ketika engkau sendirian atau berada dalam tamu itu tidak punya hati yang bisa dilunakan atau dibujuk. Di mana kata-kata manismu, tangisan pilumu, teriakan dan permohonanmu tak akan bisa mempengaruhi hendaknya sedikit. Ia tak bisa menangguhkan waktu untuk memberikan kesempatan kepadamu untuk bersiap-siap barang sesaat. Jika ia datang, tak ada yang bisa melarang dan menghadang.
Ia juga tak mau menerima hadiah atau suap, sebab serta harta dunia ini berasal berserta segala isinya tidak bernilai sedikit pun di matanya. Engkau tidak akan bisa menghalangi maksud dari kedatangannya itu. Ia hanya menginginkan dirimu, bukan selain dirimu, sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia menginginkanmu seutuhnya, bukan hanya sebagiannya saja. Ia ingin menyudahi kehidupanmu dan mematikanmu di dunia yang fana. Ia ingin mencabut nyawamu dan mematikan badanmu. Tahukah engkau tamu itu? Ia adalah malaikat maut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hatta idza jaa ahadakumul maut tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun. Sampai saat datang kematian kepada salah seorang di antara kalian, maka ia akan diwafatkan oleh malaikat-malaikat kami, dan malaikat-malaikat kami itu tidak melalaikan kewajibannya. Quran Surat Al-An'am ayat 61. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukilla bikum summa ila rabbikum turja'un. Katakanlah, malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawa kalian akan mewafatkan kalian, kemudian hanya kepada Allah lah kalian akan dikembalikan. Quran Surat As-Sajdah ayat 11. Mengingat kematian, mengingat mati merupakan obat mujarab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga yang menonton video kali ini selalu diberi kesehatan, dimudahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusan-urusannya. Di kesempatan kali ini aku mau membaca sebuah buku yang berjudulkan tentang kematian. Teman-teman jauh. Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku tercinta, tahukah kau siapakah tamu yang terakhir itu? Apakah kau tahu maksud kedatangannya? Apakah yang ia minta darimu? Kapankah ia akan menemuimu? Di manakah tamu istimewa itu akan menjumpaimu? Apakah ada keluargamu yang mengetahui kedatangannya kepadamu? Apakah sebelumnya ia membuat janji denganmu? Apakah kau mampu melarang kedatangan tamu itu? Sesungguhnya ia datang kepadamu bukan menginginkan hartamu yang melimpah, bukan pula menginginkan istrimu tercinta dan anak-anakmu tersayang, atau untuk menikmati hidangan, makanan lezat dan minuman menyegarkan bersamamu, atau akan membantu menyelesaikan segala urusanmu, atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Sesungguhnya Semoga tamu yang ini menonton datang video ini kepadamu selalu diberi untuk kesehatan, menunaikan tugas dimurahkan dan rezekinya, misi dan dari Allah dilancarkan Subhanahu segala wa Ta'ala. urusan-urusannya. Di manakah kau mampu, di mana kau maupun keluarga, kerabat, rekan kerja, dan teman setia, serta seluruh penduduk di muka bumi ini tidak akan mampu menolak dan menghalangi kedatangannya, meskipun mereka berusaha sekuat tenaga untuk mencegah dan menghalangnya. Andaikan kau tinggal di istana yang menjulang tinggi dan megah, berlindung di balik benteng yang sangat kokoh dan kuat, dikawal ribuan pengawal pasukan khusus, niscaya kau tak akan mampu menghalangi tamu itu untuk masuk ke tempat persembunyianmu, dimanapun dan kapanpun kau berada. Untuk masuk menemuimu, ia tidak perlu minta izin kepada ribuan pengawal pribadimu. Ia tidak menetapkan janji sebelumnya untuk datang kepadamu. Ia tidak memberikan kedatangannya. Ia tidak memberitakan kedatangannya kepada siapapun dari kerabat. Ia bisa datang kepadamu kapan saja, di mana saja, dan dalam keadaan apapun juga. Apakah ketika engkau sedang berbuat taat atau bermaksiat, ketika engkau dalam keadaan sehat atau sakit, ketika engkau kaya atau miskin, ketika engkau sedang dalam perjalanan atau sedang berada di kampung halaman, ketika umur engkau menginjak usia muda atau tua, ketika engkau sendirian atau berada dalam tamu itu tidak punya hati yang bisa dilunakan atau dibujuk. Di mana kata-kata manismu, tangisan pilumu, teriakan dan permohonanmu tak akan bisa mempengaruhi kehendaknya sedikit.
ia tak bisa menangguhkan waktu untuk memberikan kesempatan kepadamu untuk bersiap-siap barang sesaat. Jika ia datang, tak ada yang bisa melarang dan menghadang. Ia juga tak mau menerima hadiah atau suap, sebab serta harta dunia ini berasal segala berserta segala isinya tidak bernilai sedikit pun di matanya. Engkau tidak akan bisa menghalangi maksud dari kedatangannya itu. Ia hanya menginginkan dirimu, bukan selain dirimu, sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia menginginkanmu seutuhnya, bukan hanya sebagiannya saja. Ia ingin menyudahi kehidupanmu dan mematikanmu di dunia yang fana. Ia ingin mencabut nyawamu dan mematikan badanmu. Tahukah engkau tamu itu? Ia adalah malaikat maut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hatta idza jaa ahadakumul maut tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun. Sampai saat datang kematian kepada salah seorang di antara kalian, maka ia akan diwafatkan oleh malaikat-malaikat kami, dan malaikat-malaikat kami itu tidak melalaikan kewajibannya. Quran Surat Al-An'am ayat 61. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukilla bikum summa ila rabbikum turja'un. Katakanlah, malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawa kalian akan mewafatkan kalian, kemudian hanya kepada Allah lah kalian akan dikembalikan. Quran Surat As-Sajdah ayat 11. Mengingat kematian, mengingat mati merupakan obat mujarab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga yang menonton video kali ini selalu diberi kesehatan, dimudahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusan-urusannya. Di kesempatan kali ini aku mau membaca sebuah buku yang berjudulkan tentang kematian. Teman-teman jauh. Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku tercinta, tahukah kau siapakah tamu yang terakhir itu? Apakah kau tahu maksud kedatangannya? Apakah yang ia minta darimu? Kapankah ia akan menemuimu? Di manakah tamu istimewa itu akan menjumpaimu? Apakah ada keluargamu yang mengetahui kedatangannya kepadamu? Apakah sebelumnya ia membuat janji denganmu? Apakah kau mampu melarang kedatangan tamu itu? Sesungguhnya ia datang kepadamu bukan menginginkan hartamu yang melimpah, bukan pula menginginkan istrimu tercinta dan anak-anakmu tersayang, atau untuk menikmati hidangan, makanan lezat dan minuman menyegarkan bersamamu, atau akan membantu menyelesaikan segala urusan, atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Sesungguhnya Semoga tamu yang ini menonton datang video ini kepadamu selalu diberi untuk kesehatan, menunaikan tugas dimurahkan dan rezekinya, misi dan dari Allah dilancarkan Subhanahu segala wa Ta'ala. urusan-urusannya. Di manakah kau mampu, di mana kau maupun keluarga, kerabat, rekan kerja, dan teman setia, serta seluruh penduduk di muka bumi ini tidak akan mampu menolak dan menghalangi kedatangannya, meskipun mereka berusaha sekuat tenaga untuk mencegah dan menghalangnya. Andaikan kau tinggal di istana yang menjulang tinggi dan megah, berlindung di balik benteng yang sangat kokoh dan kuat, dikawal ribuan pengawal pasukan khusus, niscaya kau tak akan mampu menghalangi tamu itu untuk masuk ke tempat persembunyianmu, dimanapun dan kapanpun kau berada. Untuk masuk menemuimu, ia tidak perlu minta izin kepada ribuan pengawal pribadimu. Ia tidak menetapkan janji sebelumnya untuk datang kepadamu. Ia tidak memberikan kedatangannya. Ia tidak memberitakan kedatangannya kepada siapapun dari kerabatnya. Ia bisa datang kepadamu kapan saja, di mana saja, dan dalam keadaan apapun juga. Apakah ketika engkau sedang berbuat taat atau bermaksiat, ketika engkau dalam keadaan sehat atau sakit, ketika engkau kaya atau miskin, ketika engkau sedang dalam perjalanan atau sedang berada di kampung halaman, ketika umur engkau menginjak usia muda atau tua, ketika engkau sendirian atau berada dalam
Tamu itu tidak punya hati yang bisa dilunakan atau dibujuk. Di mana kata-kata manismu, tangisan pilumu, teriakan dan permohonanmu tak akan bisa mempengaruhi kehendaknya sedikit. Ia tak bisa menangguhkan waktu untuk memberikan kesempatan kepadamu untuk bersiap-siap barang sesaat. Jika ia datang, tak ada yang bisa melarang dan menghadang. Ia juga tak mau menerima hadiah atau suap, sebab serta harta dunia ini berasal berserta segala isinya tidak bernilai sedikit pun di matanya. Engkau tidak akan bisa menghalangi maksud dari kedatangannya itu. Ia hanya menginginkan dirimu, bukan selain dirimu, sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia menginginkanmu seutuhnya, bukan hanya sebagiannya saja. Ia ingin menyudahi kehidupanmu dan mematikanmu di dunia yang fana. Ia ingin mencabut nyawamu dan mematikan badanmu. Tahukah engkau, tamu itu, ia adalah malaikat maut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hatta idza jaa ahadakumul maut tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun. Sampai saat datang kematian kepada salah seorang di antara kalian, maka ia akan diwafatkan oleh malaikat-malaikat kami, dan malaikat-malaikat kami itu tidak melalaikan kewajibannya. Quran Surat Al-An'am ayat 61. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukilla bikum summa ila rabbikum turja'un. Katakanlah, malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawa kalian akan mewafatkan kalian, kemudian hanya kepada Allah lah kalian akan dikembalikan. Quran Surat As-Sajdah ayat 11. Mengingat kematian, mengingat mati merupakan obat mujarab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga yang menonton video kali ini selalu diberi kesehatan, dimudahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusan-urusannya. Di kesempatan kali ini aku mau membaca sebuah buku yang berjudulkan tentang kematian. Teman-teman jauh. Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku tercinta, tahukah kau siapakah tamu yang terakhir itu? Apakah kau tahu maksud kedatangannya? Apakah yang ia minta darimu? Kapankah ia akan menemuimu? Di manakah tamu istimewa itu akan menjumpaimu? Apakah ada keluargamu yang mengetahui kedatangannya kepadamu? Apakah sebelumnya ia membuat janji denganmu? Apakah kau mampu melarang kedatangan tamu itu? Sesungguhnya ia datang kepadamu bukan menginginkan hartamu yang melimpah, bukan pula menginginkan istrimu tercinta dan anak-anakmu tersayang, atau untuk menikmati hidangan, makanan lezat dan minuman menyegarkan bersamamu, atau akan membantu menyelesaikan segala urusan, atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Sesungguhnya Semoga tamu yang ini menonton datang video ini kepadamu selalu diberi untuk kesehatan, menunaikan tugas dimudahkan dan rezekinya, misi dan dari Allah dilancarkan Subhanahu segala wa Ta'ala. urusan-urusannya. Di manakah kau mampu, di mana kau maupun keluarga, kerabat, rekan kerja, dan teman setia, serta seluruh penduduk di muka bumi ini tidak akan mampu menolak dan menghalangi kedatangannya, meskipun mereka berusaha sekuat tenaga untuk mencegah dan menghalangnya. Andaikan kau tinggal di istana yang menjulang tinggi dan megah, berlindung di balik benteng yang sangat kokoh dan kuat, dikawal ribuan pengawal pasukan khusus, niscaya kau tak akan mampu menghalangi tamu itu untuk masuk ke tempat persembunyianmu, dimanapun dan kapanpun kau berada. Untuk masuk menemuimu, ia tidak perlu minta izin kepada ribuan pengawal pribadimu. Ia tidak menetapkan janji sebelumnya untuk datang kepadamu. Ia tidak memberikan kedatangannya. Ia tidak memberitakan kedatangannya kepada siapapun dari kerabatnya. Ia bisa datang kepadamu kapan saja, di mana saja, dan dalam keadaan apapun juga. Apakah ketika engkau sedang berbuat taat atau bermaksiat,
ketika engkau dalam keadaan sehat atau sakit, ketika engkau kaya atau miskin, ketika engkau sedang dalam perjalanan atau sedang berada di kampung halaman, ketika umur engkau menginjak usia muda atau tua, ketika engkau sendirian atau berada dalam tamu itu tidak punya hati yang bisa dilunakan atau dibujuk. Di mana kata-kata manismu, tangisan pilumu, teriakan dan permohonanmu tak akan bisa mempengaruhi hendaknya sedikit. Ia tak bisa menangguhkan waktu untuk memberikan kesempatan kepadamu untuk bersiap-siap barang sesaat. Jika ia datang, tak ada yang bisa melarang dan menghadang. Ia juga tak mau menerima hadiah atau suap, sebab serta harta dunia ini berasal berserta segala isinya tidak bernilai sedikit pun di matanya. Engkau tidak akan bisa menghalangi maksud dari kedatangannya itu. Ia hanya menginginkan dirimu, bukan selain dirimu, sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia menginginkanmu seutuhnya, bukan hanya sebagiannya saja. Ia ingin menyudahi kehidupanmu dan mematikanmu di dunia yang fana. Ia ingin mencabut nyawamu dan mematikan badanmu. Tahukah engkau tamu itu? Ia adalah malaikat maut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hatta idza jaa ahadakumul maut tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritu. Sampai saat datang kematian kepada salah seorang di antara kalian, maka ia akan diwafatkan oleh malaikat-malaikat kami, dan malaikat-malaikat kami itu tidak melalaikan kewajibannya. Quran Surat Al-An'am ayat 61. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukilla bikum summa ila rabbikum turja'un. Katakanlah, malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawa kalian akan mewafatkan kalian, kemudian hanya kepada Allah lah kalian akan dikembalikan. Quran Surat As-Sajdah ayat 11. Mengingat kematian, mengingat mati merupakan obat mujarab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga yang menonton video kali ini selalu diberi kesehatan, dimudahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusan-urusannya. Di kesempatan kali ini aku mau membaca sebuah buku yang berjudulkan tentang kematian. Teman-teman jauh. Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku tercinta, tahukah kau siapakah tamu yang terakhir itu? Apakah kau tahu maksud kedatangannya? Apakah yang ia minta darimu? Kapankah ia akan menemuimu? Di manakah tamu istimewa itu akan menjumpaimu? Apakah ada keluargamu yang mengetahui kedatangannya kepadamu? Apakah sebelumnya ia membuat janji denganmu? Apakah kau mampu melarang kedatangan tamu itu? Sesungguhnya ia datang kepadamu bukan menginginkan hartamu yang melimpah, bukan pula menginginkan istrimu tercinta dan anak-anakmu tersayang, atau untuk menikmati hidangan, makanan lezat dan minuman menyegarkan bersamamu, atau akan membantu menyelesaikan segala urusanmu, atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Sesungguhnya Semoga tamu yang ini menonton datang video ini kepadamu selalu diberi untuk kesehatan, menunaikan tugas dimurahkan dan rezekinya, misi dan dari Allah dilancarkan Subhanahu segala wa Ta'ala. urusan-urusannya. Di manakah kau mampu, di mana kau maupun keluarga, kerabat, rekan kerja, dan teman setia, serta seluruh penduduk di muka bumi ini tidak akan mampu menolak dan menghalangi kedatangannya, meskipun mereka berusaha sekuat tenaga untuk mencegah dan menghalangnya. Andaikan kau tinggal di istana yang menjulang tinggi dan megah, berlindung di balik benteng yang sangat kokoh dan kuat, dikawal ribuan pengawal pasukan khusus, niscaya kau tak akan mampu menghalangi tamu itu untuk masuk ke tempat persembunyianmu, dimanapun dan kapanpun kau berada. Untuk masuk menemuimu, ia tidak perlu minta izin kepada ribuan pengawal pribadimu. Ia tidak menetapkan janji sebelumnya untuk datang kepadamu. Ia tidak memberikan kedatangannya. Ia tidak memberitakan kedatangannya
kepada siapapun dari kalian. Ia bisa datang kepadamu kapan saja, di mana saja, dan dalam keadaan apapun juga. Apakah ketika engkau sedang berbuat taat atau bermaksiat, ketika engkau dalam keadaan sehat atau sakit, ketika engkau kaya atau miskin, ketika engkau sedang dalam perjalanan atau sedang berada di kampung halaman, ketika umur engkau menginjak usia muda atau tua, ketika engkau sendirian atau berada dalam tamu itu tidak punya hati yang bisa dilunakkan atau dibujuk. Di mana kata-kata manismu, tangisan pilumu, teriakan dan permohonanmu tak akan bisa mempengaruhi kehendaknya sedikit. Ia tak bisa menangguhkan waktu untuk memberikan kesempatan kepadamu untuk bersiap-siap barang sesaat. Jika ia datang, tak ada yang bisa melarang dan menghadang. Ia juga tak mau menerima hadiah atau suap, sebab serta harta dunia ini berasal segala berserta segala isinya tidak bernilai sedikit pun di matanya. Engkau tidak akan bisa menghalangi maksud dari kedatangannya itu. Ia hanya menginginkan dirimu, bukan selain dirimu, sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia menginginkanmu seutuhnya, bukan hanya sebagiannya saja. Ia ingin menyudahi kehidupanmu dan mematikanmu di dunia yang fana. Ia ingin mencabut nyawamu dan mematikan badanmu. Tahukah engkau tamu itu? Ia adalah malaikat maut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hatta idza jaa ahadakumul maut tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun. Sampai saat datang kematian kepada salah seorang di antara kalian, maka ia akan diwafatkan oleh malaikat-malaikat kami, dan malaikat-malaikat kami itu tidak melalaikan kewajibannya. Quran Surat Al-An'am ayat 61. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukilla bikum summa ila rabbikum turja'un. Katakanlah, malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawa kalian akan mewafatkan kalian, kemudian hanya kepada Allah lah kalian akan dikembalikan. Quran Surat As-Sajdah ayat 11. Mengingat kematian, mengingat mati merupakan obat mujarab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga yang menonton video kali ini selalu diberi kesehatan, dimudahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusan-urusannya. Di kesempatan kali ini aku mau membaca sebuah buku yang berjudulkan tentang kematian. Teman-teman jauh. Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku tercinta, tahukah kau siapakah tamu yang terakhir itu? Apakah kau tahu maksud kedatangannya? Apakah yang ia minta darimu? Kapankah ia akan menemuimu? Di manakah tamu istimewa itu akan menjumpaimu? Apakah ada keluargamu yang mengetahui kedatangannya kepadamu? Apakah sebelumnya ia membuat janji denganmu? Apakah kau mampu melarang kedatangan tamu itu? Sesungguhnya ia datang kepadamu bukan menginginkan hartamu yang melimpah, bukan pula menginginkan istrimu tercinta dan anak-anakmu tersayang, atau untuk menikmati hidangan, makanan lezat dan minuman menyegarkan bersamamu, atau akan membantu menyelesaikan segala urusan, atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Sesungguhnya Semoga tamu yang ini menonton datang video ini kepadamu selalu diberi untuk kesehatan, menunaikan tugas dimurahkan dan rezekinya, misi dan dari Allah dilancarkan Subhanahu segala wa Ta'ala. urusan-urusannya. Di manakah kau mampu, di mana kau maupun keluarga, kerabat, rekan kerja, dan teman setia, serta seluruh penduduk di muka bumi ini tidak akan mampu menolak dan menghalangi kedatangannya, meskipun mereka berusaha sekuat tenaga untuk mencegah dan menghalangnya. Andaikan kau tinggal di istana yang menjulang tinggi dan megah, berlindung di balik benteng yang sangat kokoh dan kuat, dikawal ribuan pengawal pasukan khusus, niscaya kau tak akan mampu menghalangi tamu itu untuk masuk ke tempat persembunyianmu, dimanapun dan kapanpun kau berada.
Untuk masuk menemuimu, ia tidak perlu minta izin kepada ribuan pengawal pribadimu. Ia tidak menetapkan janji sebelumnya untuk datang kepadamu. Ia tidak memberikan kedatangannya. Ia tidak memberitakan kedatangannya kepada siapapun dari kalian. Ia bisa datang kepadamu kapan saja, di mana saja, dan dalam keadaan apapun juga. Apakah ketika engkau sedang berbuat taat atau bermaksiat, ketika engkau dalam keadaan sehat atau sakit, ketika engkau kaya atau miskin, ketika engkau sedang dalam perjalanan atau sedang berada di kampung halaman, ketika umur engkau menginjak usia muda atau tua, ketika engkau sendirian atau berada dalam tamu itu tidak punya hati yang bisa dilunakan atau dibujuk. Di mana kata-kata manismu, tangisan pilumu, teriakan dan permohonanmu tak akan bisa mempengaruhi hendaknya sedikit. Ia tak bisa menangguhkan waktu untuk memberikan kesempatan kepadamu untuk bersiap-siap barang sesaat. Jika ia datang, tak ada yang bisa melarang dan menghadang. Ia juga tak mau menerima hadiah atau suap, sebab serta harta dunia ini berasal berserta segala isinya tidak bernilai sedikit pun di matanya. Engkau tidak akan bisa menghalangi maksud dari kedatangannya itu. Ia hanya menginginkan dirimu, bukan selain dirimu, sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia menginginkanmu seutuhnya, bukan hanya sebagiannya saja. Ia ingin menyudahi kehidupanmu dan mematikanmu di dunia yang fana. Ia ingin mencabut nyawamu dan mematikan badanmu. Tahukah engkau tamu itu? Ia adalah malaikat maut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hatta idza jaa ahadakumul maut tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritu. Sampai saat datang kematian kepada salah seorang di antara kalian, maka ia akan diwafatkan oleh malaikat-malaikat kami, dan malaikat-malaikat kami itu tidak melalaikan kewajibannya. Quran Surat Al-An'am ayat 61. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukilla bikum summa ila rabbikum turja'un. Katakanlah, malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawa kalian akan mewafatkan kalian, kemudian hanya kepada Allah lah kalian akan dikembalikan. Quran Surat As-Sajdah ayat 11. Mengingat kematian, mengingat mati merupakan obat mujarab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga yang menonton video kali ini selalu diberi kesehatan, dimudahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusan-urusannya. Di kesempatan kali ini aku mau membaca sebuah buku yang berjudulkan tentang kematian. Teman-teman jauh. Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku tercinta, tahukah kau siapakah tamu yang terakhir itu? Apakah kau tahu maksud kedatangannya? Apakah yang ia minta darimu? Kapankah ia akan menemuimu? Di manakah tamu istimewa itu akan menjumpaimu? Apakah ada keluargamu yang mengetahui kedatangannya kepadamu? Apakah sebelumnya ia membuat janji denganmu? Apakah kau mampu melarang kedatangan tamu itu? Sesungguhnya ia datang kepadamu bukan menginginkan hartamu yang melimpah, bukan pula menginginkan istrimu tercinta dan anak-anakmu tersayang, atau untuk menikmati hidangan, makanan lezat dan minuman menyegarkan bersamamu, atau akan membantu menyelesaikan segala urusan, atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Sesungguhnya Semoga tamu yang ini menonton datang video ini kepadamu selalu diberi untuk kesehatan, menunaikan tugas dimurahkan dan rezekinya, misi dan dari Allah dilancarkan Subhanahu segala wa Ta'ala. urusan-urusannya. Di manakah kau mampu, di mana kau maupun keluarga, kerabat, rekan kerja, dan teman setia, serta seluruh penduduk di muka bumi ini tidak akan mampu menolak dan menghalangi kedatangannya, meskipun mereka berusaha sekuat tenaga untuk mencegah dan menghalangnya.
Andaikan kau tinggal di istana yang menjulang tinggi dan megah, berlindung di balik benteng yang sangat kokoh dan kuat, dikawal ribuan pengawal pasukan khusus, niscaya kau tak akan mampu menghalangi tamu itu untuk masuk ke tempat persembunyianmu, dimanapun dan kapanpun kau berada. Untuk masuk menemuimu, ia tidak perlu minta izin kepada ribuan pengawal pribadimu. Ia tidak menetapkan janji sebelumnya untuk datang kepadamu. Ia tidak memberikan kedatangannya. Ia tidak memberitakan kedatangannya kepada siapapun dari kerabat. Ia bisa datang kepadamu kapan saja, di mana saja, dan dalam keadaan apapun juga. Apakah ketika engkau sedang berbuat taat atau bermaksiat, ketika engkau dalam keadaan sehat atau sakit, ketika engkau kaya atau miskin, ketika engkau sedang dalam perjalanan atau sedang berada di kampung halaman, ketika umur engkau menginjak usia muda atau tua, ketika engkau sendirian atau berada dalam tamu itu tidak punya hati yang bisa dilunakan atau dibujuk. Di mana kata-kata manismu, tangisan pilumu, teriakan dan permohonanmu tak akan bisa mempengaruhi kehendaknya sedikit. Ia tak bisa menangguhkan waktu untuk memberikan kesempatan kepadamu untuk bersiap-siap barang sesaat. Jika ia datang, tak ada yang bisa melarang dan menghadang. Ia juga tak mau menerima hadiah atau suap, sebab serta harta dunia ini berasal berserta segala isinya tidak bernilai sedikit pun di matanya. Engkau tidak akan bisa menghalangi maksud dari kedatangannya itu. Ia hanya menginginkan dirimu, bukan selain dirimu, sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia menginginkanmu seutuhnya, bukan hanya sebagiannya saja. Ia ingin menyudahi kehidupanmu dan mematikanmu di dunia yang fana. Ia ingin mencabut nyawamu dan mematikan badanmu. Tahukah engkau tamu itu? Ia adalah malaikat maut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hatta idza jaa ahadakumul maut tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritu. Sampai saat datang kematian kepada salah seorang di antara kalian, maka ia akan diwafatkan oleh malaikat-malaikat kami, dan malaikat-malaikat kami itu tidak melalaikan kewajibannya. Quran Surat Al-An'am ayat 61. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukilla bikum summa ila rabbikum turja'un. Katakanlah, malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawa kalian akan mewafatkan kalian, kemudian hanya kepada Allah lah kalian akan dikembalikan. Quran Surat As-Sajdah ayat 11. Mengingat kematian, mengingat mati merupakan obat mujarab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga yang menonton video kali ini selalu diberi kesehatan, dimudahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusan-urusannya. Di kesempatan kali ini aku mau membaca sebuah buku yang berjudulkan tentang kematian. Teman-teman jauh. Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku tercinta, tahukah kau siapakah tamu yang terakhir itu? Apakah kau tahu maksud kedatangannya? Apakah yang ia minta darimu? Kapankah ia akan menemuimu? Di manakah tamu istimewa itu akan menjumpaimu? Apakah ada keluargamu yang mengetahui kedatangannya kepadamu? Apakah sebelumnya ia membuat janji denganmu? Apakah kau mampu melarang kedatangan tamu itu? Sesungguhnya ia datang kepadamu bukan menginginkan hartamu yang melimpah, bukan pula menginginkan istrimu tercinta dan anak-anakmu tersayang, atau untuk menikmati hidangan, makanan lezat dan minuman menyegarkan bersamamu, atau akan membantu menyelesaikan segala urusanmu, atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Sesungguhnya tamu yang ini menonton datang video ini kepadamu selalu diberi untuk kesehatan, menunaikan tugas dimurahkan dan rezekinya, misi dan dari Allah dilancarkan Subhanahu segala wa Ta'ala. urusan-urusannya. Di manakah kau mampu, di mana kau maupun keluarga,
kerabat, rekan kerja, dan teman setia, serta seluruh penduduk di muka bumi ini tidak akan mampu menolak dan menghalangi kedatangannya, meskipun mereka berusaha sekuat tenaga untuk mencegah dan menghalangnya. Andaikan kau tinggal di istana yang menjulang tinggi dan megah, berlindung di balik benteng yang sangat kokoh dan kuat, dikawal ribuan pengawal pasukan khusus, niscaya kau tak akan mampu menghalangi tamu itu untuk masuk ke tempat persembunyianmu, dimanapun dan kapanpun kau berada. Untuk masuk menemuimu, ia tidak perlu minta izin kepada ribuan pengawal pribadimu. Ia tidak menetapkan janji sebelumnya untuk datang kepadamu. Ia tidak memberikan kedatangannya. Ia tidak memberitakan kedatangannya kepada siapapun dari kerabat. Ia bisa datang kepadamu kapan saja, di mana saja, dan dalam keadaan apapun juga. Apakah ketika engkau sedang berbuat taat atau bermaksiat, ketika engkau dalam keadaan sehat atau sakit, ketika engkau kaya atau miskin, ketika engkau sedang dalam perjalanan atau sedang berada di kampung halaman, ketika umur engkau menginjak usia muda atau tua, ketika engkau sendirian atau berada dalam tamu itu tidak punya hati yang bisa dilunakan atau dibujuk. Di mana kata-kata manismu, tangisan pilumu, teriakan dan permohonanmu tak akan bisa mempengaruhi kehendaknya sedikit. Ia tak bisa menangguhkan waktu untuk memberikan kesempatan kepadamu untuk bersiap-siap barang sesaat. Jika ia datang, tak ada yang bisa melarang dan menghadang. Ia juga tak mau menerima hadiah atau suap, sebab serta harta dunia ini berasal segala berserta segala isinya tidak bernilai sedikit pun di matanya. Engkau tidak akan bisa menghalangi maksud dari kedatangannya itu. Ia hanya menginginkan dirimu, bukan selain dirimu, sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia menginginkanmu seutuhnya, bukan hanya sebagiannya saja. Ia ingin menyudahi kehidupanmu dan mematikanmu di dunia yang fana. Ia ingin mencabut nyawamu dan mematikan badanmu. Tahukah engkau tamu itu? Ia adalah malaikat maut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hatta idza jaa ahadakumul maut tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun. Sampai saat datang kematian kepada salah seorang di antara kalian, maka ia akan diwafatkan oleh malaikat-malaikat kami, dan malaikat-malaikat kami itu tidak melalaikan kewajibannya. Quran Surat Al-An'am ayat 61. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukilla bikum summa ila rabbikum turja'un. Katakanlah, malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawa kalian akan mewafatkan kalian, kemudian hanya kepada Allah lah kalian akan dikembalikan. Quran Surat As-Sajdah ayat 11. Mengingat kematian, mengingat mati merupakan obat mujarab